Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mengangkat topik mengenai analisis sentimen pengalaman pengguna terhadap layanan transportasi publik, KRL, dan MRT di Indonesia berdasarkan data tweet. Sebelum melanjutkan ke topik, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Laila Hidayanti, saya sendiri Faiz Farhan, dan Nurlaila Lutfi Aziza. Alur penelitian di sini kami dimulai dari web scraping, lalu dilanjutkan menjadi labeling, selanjutnya ada text processing, ada ekstrak fitur menggunakan TF-PDF, lalu split data, setelah itu ada modeling, evaluasi, analisis, lalu kesimpulan. Dataset di sini kami menggunakan dataset KRL yang digunakan untuk analisis sentimen, diperoleh melalui proses crawling data dari aplikasi media sosial X atau Twitter, menggunakan kata kunci naik KRL, OR, pengalaman naik KRL, OR, pelayanan KRL. Dengan metode pengambilan data dilakukan mulai pada tanggal 1 bulan 11 2023 hingga tanggal 20 bulan 11 2025. Dataset MRT di sini kami juga menggunakan analisis sentimen diperoleh melalui proses crawling data juga di aplikasi media sosial X atau Twitter menggunakan kata kunci naik MRT OR, pengalaman naik MRT OR, pelayanan MRT dengan periode pengambilan data dilakukan mulai tanggal 1 bulan 11 2023 hingga tanggal 20 bulan 11 2025. Reprocessing sederhana. Di sini kami mulai dari cleaning text, yaitu menghapus URL, mention seperti add user, hashtag, emoji, angka, dan tanda baca, mengubah teks menjadi huruf kecil atau lowercase semua. Lalu kami juga melakukan translate yang dari English menjadi Indonesia. Di sini kami menerjemahkannya tweet yang berbahasa Inggris ini menjadi bahasa Indonesia seperti contoh. Selanjutnya kami juga menormalisasi slang atau mengubah kata tidak baku atau kata slang menjadi kata baku. Kita bisa lihat contoh di sebelah kanan ini, yaitu misalnya ada oh ya enak sih, open trip kalau kamu naik kereta, lalu menjadi kata baku yang sebelah kanannya. Tidak lupa kami juga melakukan labeling otomatis. Di sini tuh proses labeling data dilakukan secara otomatis menggunakan model pre-train BERT bahasa Indonesia melalui library Transformers. Di sini juga kami menggunakan dari model tersebut tuh menghasilkan klasifikasi negatif, positif, dan netral. Lalu kami juga melakukan labeling manual, yaitu menggunakan verifikasi dan koreksi, lalu mengurangi kesalahan akibat konteks ambigu dan meningkatkan kualitas dan akurasi label sentimen. Selanjutnya adalah preprocessing lanjutan. Di sini kami melakukan tokenisasi, di mana tokenisasi itu memecah kalimat menjadi kata per kata. Next. Selanjutnya, stop words removal, yaitu menghapus kata umum yang tidak membawa makna sentimen. Berikut adalah contohnya. Yang terakhir adalah kami melakukan preprocessing lanjutan stemming, di mana stemming itu adalah mengubah kata ke bentuk dasar. Dengan contoh berikut. Selanjutnya, yang pertama untuk model multinomial naive Bayes, itu yang pertama kami melakukan filter extraction, di mana filter extraction itu tujuannya adalah untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik berdasarkan tingkat kepentingan suatu kata dalam dokumen. Selanjutnya untuk split data di sini kami membagi dataset menjadi data latih atau training data dan data uji atau testing data untuk mengukur performa dengan proporsi yang kami gunakan itu adalah 80% dan 20%. Selanjutnya adalah modeling naive Bayes, lalu yang terakhir evaluasi. Next, model yang kedua yaitu fine tuning Indobird. Yang pertama mapping label, yaitu label sentimen negatif, netral, dan positif dikonversi ke dalam bentuk numerik. Yang kedua auto tokenizer Indobird, di mana ini digunakan untuk mengubah teks menjadi token word piece. Proses ini mencakup padding, truncation, dan pembentukan attention mask agar teks sesuai dengan input model BERT. Lalu yang ketiga itu ada class weight. Class weight ini diterapkan untuk mengurangi bias model terhadap kelas mayoritas dan meningkatkan performa pada kelas minoritas. Selanjutnya adalah fine tuning. Fine tuning ini menggunakan custom trainer dengan fungsi loss berbobot atau weighted loss agar model lebih sensitif terhadap kelas sentimen minoritas. Evaluasi selanjutnya itu evaluasi model. Evaluasi model ini kami lakukan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menilai performa klasifikasi sentimen. Setelah memodelkan dengan dua model yang kami gunakan, ini diperoleh hasil evaluasi dari KRL. Untuk model yang pertama ada naive Bayes, di sini recall negatif sangat tinggi yaitu 0,90%, di mana model hampir selalu berhasil mengenali keluhan atau sentimen negatif. Untuk precision negatif sedang, masih ada tweet non negatif yang salah diprediksi sebagai negatif. Lalu untuk F1 score positif sangat kecil akibat ketidakseimbangan antara precision dan recall F1 score. Untuk model sangat sensitif terhadap sentimen negatif namun lemah dalam mengenali sentimen netral dan positif. Untuk model fine tuning Indobird,
itu kami mendapatkan recall negatif dan netral yang relatif tinggi dengan recall netral mencapai 0,77. Untuk precision negatif 0,78 dari recall 0,70 yang menandakan prediksi keluhan cukup akurat dan stabil. Lalu untuk kelas negatif memiliki event score tertinggi, sementara event score positif meningkat signifikan yaitu 0,57 dibandingkan naive bias. Indopert mampu mengenali sentimen negatif dan netral dengan baik serta menunjukkan peningkatan nyata dalam mendeteksi sentimen positif pada data KRL. Selanjutnya, untuk hasil evaluasi MRT sendiri pada model naive Bayes, kami mendapatkan akurasi 58%, di mana recall negatifnya tinggi karena sebagian besar tweet keluhan berhasil dikenali. Untuk precision netral cukup baik, yaitu sebesar 0,70%, dan untuk event score-nya itu positif rendah karena ketidakseimbangan antara precision dan recall. Untuk model naive Bayes sendiri pada MRT cenderung fokus pada kelas negatif dan netral, tetapi belum mampu mengenali sentimen positif secara efektif. Untuk model fine tuning Indopert, kami mendapatkan akurasi sebesar 82%, di mana recall tinggi pada seluruh kelas yang menunjukkan bahwa model mampu menangkap sebagian besar tweet sesuai sentimennya. Yang kedua, ada precision yang tinggi pada semua kelas, dan yang ketiga adalah kelas netral yang sangat stabil dengan event score 0,86, sementara kelas positif dengan event score 0,73. Yang terakhir, model Indopert menunjukkan performa yang sangat baik dan seimbang pada semua kelas sentimen untuk dataset MRT. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita melakukan evaluasi, kita juga dapat melihat confusion matrix pada data set KRL yang kita tahu bahwa untuk nilai negatif itu sebanyak 75 data diprediksi dengan benar. Untuk 5 tweet salah diprediksi sebagai netral. Dan selanjutnya terdapat 19 data tweet ditebak dengan benar oleh kelas netral dan sisanya sebanyak 25 data salah diprediksi sebagai negatif. Dan selanjutnya untuk kelas positif ini sangat rendah diprediksi sebagai benar sebanyak 2 data dan sisanya diprediksi sebagai non-positif. Nah, untuk selanjutnya, untuk model fine tuning Indopert pada dataset KRL ini terdapat 56 data negatif ditebak dengan benar, netral sebanyak 34 data ditebak dengan benar, dan yang terakhir ada positif dengan nilai 18 ditebak dengan benar. Untuk selanjutnya pada dataset MRT, kita tahu juga bahwa di sini terdapat 52 data negatif ditebak dengan benar oleh model naive Bayes dan 39 kelas netral ditebak dengan benar, dan selanjutnya yang terakhir ada kelas positif yang ditebak dengan benar hanya satu data tweet. Nah, lalu untuk hasil fine tuning Indopert, kita tahu bahwa sebanyak 59 data negatif ditebak dengan benar, kelas netral ditebak sebanyak 48 tweet, dan yang terakhir terdapat 22 tweet positif ditebak dengan benar. Lalu untuk aspek perbandingan model dataset ini, kita tahu bahwa dari tabel perbandingan ini terlihat bahwa naive Bayes memiliki pola kelas negatif yang lebih tinggi atau dominan, lalu untuk fine tuning Indopert ini lebih seimbang pada seluruh kelas sentimen. Nah, untuk bias kelas mayoritas, naive Bayes ini memiliki kecenderungan yang lebih tinggi daripada fine tuning. Untuk kinerja pada kelas positif, naive Bayes sangat lemah dibanding dengan fine tuning Indopert yang baik dan stabil. Nah, untuk pemahaman konteks sendiri pada naive Bayes itu cukup rendah, sedangkan pada fine tuning itu sangat tinggi. Nah, setelah kita tahu mengenai hasil labeling dan analisis modelnya, kita tahu beberapa kata dominan pada tweet MRT dan KRL. Di sini terdapat word cloud, di mana kita tahu bahwa kata naik, MRT, stasiun, Jakarta, itu berhubungan juga dengan bigram yang kita tahu pada tabel, seperti naik MRT, turun di MRT, transportasi umum, yang sebagian besar itu menunjukkan bahwa percakapan pengguna terutama berfokus pada aktivitas mobilitas dan penggunaan layan secara fungsional. Lalu untuk word cloud KRL sendiri ini kita tahu bahwa terdapat kata dominan seperti naik, KRL, kalau enggak, mereka, dan sebagainya yang berhubungan dengan bigram. Dan di sini kita tahu ada kata naik KRL, kalau enggak usah, transportasi umum, yang sebagian besar itu menunjukkan bahwa pengalaman KRL lebih sering dibahas dalam konteks pertimbangan ketidaknyamanan dan situasi personal dari perjalanan. Nah, berdasarkan hasil word cloud dan bigram yang sebelumnya kita jelaskan, kita akan memberikan contoh tweet pada setiap potongan bigram. Di sini kita tahu pada kata naik MRT, turun di transportasi umum, dan Lebak Bulus itu kebanyakan menunjukkan percakapan pengguna banyak berfokus pada perpindahan moda transportasi dan pengalaman. Namun beberapa tweet mengungkap keluhan sosial dan ketidaknyamanan. Selain itu, kemunculan MRT LRT ini dan bisa naik itu menunjukkan bahwa MRT ini sering diasosiasikan sebagai inovasi pembayaran dan kemudahan informasi transportasi modern. Untuk sedangkan pada KRL sendiri, contohnya di sini terdapat naik KRL, kalau enggak usah, dan KRL aja diperkuat dengan contoh data tweet seperti ini yang menunjukkan bahwa KRL sebagian moda utama yang fleksibel, namun sering dikaitkan dengan kerumitan transit dan kepadatan penumpang. Nah, di sisi lain munculnya seperti kata enggak usah dan sama-sama itu diperkuat oleh contoh tweet yang menandakan tweet tentang bau, kepadatan, dan stigma sosial yang mencerminkan ketegangan emosional dan realitas kepadatan penumpang. Lalu untuk kesimpulan dari semua penelitian kami ini dapat kita tahu bahwa penelitian ini menunjukkan sentimen masyarakat terhadap layanan KRL dan MRT di media sosial didominasi oleh sentimen negatif terutama terkait kepadatan dan keterlambatan. Nah, proses preprocessing serta pelabelan semi otomatis nanti ini berhasil meningkatkan kualitas data untuk klasifikasi. Sedang untuk model naive Bayes sebagai pembanding awal cenderung lebih bias terhadap kelas mayoritas, yaitu pada sentimen negatif, dan kurang efektif dalam mengenali sentimen positif. Sebaliknya, pada model fine tuning Indopert menghasilkan performa yang lebih seimbang dan akurat dalam mengklasifikasi sentimen hingga lebih sesuai digunakan untuk analisis berbasis teks media sosial. Sekian dari presentasi kelompok 14. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.